warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oktavia Saputri, NIM 2019-008313. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh Customer Bonding Capability dalam meningkatkan marketing performance studi pada owner online shop. Dalam suatu penelitian tentunya ada latar belakang yang mendasari kenapa penelitian ini harus dilakukan. Pada penelitian ini melatar belakangi mengenai perkembangan teknologi yang sangat pesat yang terjadi di Indonesia akibat revolusi industri atau yang sering disebut dengan Society 4.0, di mana hal ini mengakibatkan perubahan terhadap pola konsumsi pasar. Dulunya konsumen berbelanja secara langsung datang ke toko, beralih menggunakan online karena dinilai sangat efektif dan efisien. Hal ini memberikan dampak juga terhadap persaingan teknologi di dunia digital yang semakin ketat. Tentunya para owner online shop harus memperhatikan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan tersebut. Maka dari itu penulis mencoba untuk meneliti pengaruh relational capital dan integrated marketing terhadap customer bonding capability yang mana akan mempengaruhi marketing performance. Inilah kerangka pikiran pada penelitian ini yang mana akan menghasilkan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, apakah relational capital berpengaruh terhadap customer bonding capability? Yang kedua, apakah integrated marketing berpengaruh terhadap customer bonding capability? Yang ketiga, apakah relational capital berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan marketing performance? Yang keempat, apakah integrated marketing communication berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan marketing performance? Yang kelima, apakah customer bonding capability berpengaruh terhadap peningkatan marketing performance? Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Bagus Newman dan teman-teman pada tahun 2021 yang menghasilkan kesimpulan customer bonding capability berpengaruh secara positif yang signifikan terhadap marketing performance. Sedangkan relational capital, integrated marketing communication, dan Atkins marketing information tidak berpengaruh langsung terhadap marketing performance. Sedangkan penelitian kedua yang dilakukan oleh Susi Rahmawati dan teman-teman pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa karakteristik pemimpin berpengaruh positif terhadap orientasi pasar pada usaha mikro, kecil, dan menengah, pangan, olahan di Kota Surakarta, dan orientasi pasar serta inovasi produk berpengaruh secara positif kinerja pemasaran. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ari Yunanto tahun 2019 yang menyatakan bahwa mimikri marketing strategi atau MMS konsumen dan pemasok mempengaruhi tingkat kinerja pemasaran, namun tidak dengan pihak perantara. Jadi di lingkungan bisnis dan jenis industri memoderasi hubungan antara MMS dan kinerja pemasaran. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan sampel para pemilik online shop yang berjumlah 112 orang. Adapun variabel yang digunakan yaitu variabel independen yaitu relational capital dan integrated marketing communication. Variabel dependen yaitu marketing performance. Variabel intervening yaitu customer bonding capability. Dan teknik pengambilan sampel yang ada pada penelitian ini adalah penyebaran kuesioner melalui Google Form, dan uji statistik yang ada pada penelitian ini yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji statistik deskriptif, uji regresi berganda, dan uji Sobel. Hasil penelitian uji kualitas data pada uji validitas. Dalam penelitian ini menghasilkan DR sebanyak 100 sehingga R tabel yaitu 0,1562 dan signifikan alpha adalah 5% atau R hitung lebih dari R tabel. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan semua variabel valid. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Cron-Spence alpha based on standardized items. Pada penelitian ini menunjukkan lebih dari 0,60. Maka data penelitian ini dikatakan reliable. Hasil penelitian uji asumsi klasik pada uji normalitas menunjukkan bahwa signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,056 dan 0,601 yang mana artinya residual terdistribusi secara normal. Dan untuk multikolonialitas bahwa toleransi lebih besar daripada 0,1 dan VIF kurang dari 10 yang mana dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Dan heteroseksitas menunjukkan bahwa variabel signifikan lebih dari 0,05 dengan demikian diartikan bahwa tidak terjadinya heteroseksitas. Hasil penelitian uji simultan F pada tabel pertama menunjukkan bahwa F dan C itu memenuhi syarat sehingga dapat diartikan simultan integrated marketing communication dan relational capital berpengaruh signifikan terhadap customer bonding capability. Sedangkan tabel 2 diartikan bahwa integrated marketing communication, relational capability, customer bonding capability berpengaruh secara signifikan terhadap marketing performance. Hasil penelitian uji parsial atau uji T3, di mana dalam uji T ini variabel dikatakan positif jika C kurang dari 0,05 dan T hitung lebih dari T tabel yaitu 1,98177. Di mana pada T dan C pada variabel integrated marketing communication terhadap customer bonding capability bernilai negatif dan relational capital terhadap customer bonding capability bernilai positif. Dan tabel kedua, integrated marketing communication terhadap marketing performance bernilai negatif, relational capital terhadap marketing performance bernilai positif, customer bonding capability terhadap marketing performance bernilai positif. Dan hasil penelitian uji asumsi klasik pada tabel pertama yaitu relational capital integrated marketing communication terhadap customer bonding capability menghasilkan adjust R-square sebanyak 0,418 atau setara dengan 41,8%. Dan untuk tabel kedua, customer bonding capability integrated marketing communication relational capital terhadap marketing performance menunjukkan adjust R-square sebanyak 0,729 yang mana artinya setara dengan 72,9%. Hasil penelitian Sobel test pada gambar pertama menunjukkan bahwa one target probability 0,0 kurang dari 0,05 yang mana dapat diartikan bahwa customer bonding capability mampu memediasi relational capital terhadap marketing performance diterima. Dan pada gambar yang kedua menunjukkan bahwa one target probability 0,4221501 lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa customer bonding capability tidak mampu memediasi integrated marketing communication terhadap marketing performance, maka ditolak. Pembahasan dan kesimpulan. Pertama, hubungan terhadap relational capital dan customer bonding capability. Relational capital berpengaruh positif terhadap customer bonding capability dengan nilai T hitung 8,927 lebih dari 1,98177 dan signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Hubungan terhadap integrated marketing communication dan customer bonding capability. Integrated marketing communication berpengaruh negatif terhadap marketing performance dengan T hitung 0,203 kurang dari 1,98177 dan signifikan 0,840 lebih dari 0,05, maka hipotesis kedua ditolak. Hubungan terhadap relational capital dan marketing performance. Relational capital berpengaruh positif terhadap marketing performance dengan nilai T hitung 3,184 lebih dari 1,98177 dan signifikan 0,002 kurang dari 0,05, maka hipotesis ketiga diterima. Hubungan terhadap integrated marketing communication dan marketing performance. Integrated marketing communication berpengaruh negatif terhadap marketing performance dengan nilai T hitung 0,116 kurang dari 1,98177 dan signifikan 0,908 lebih dari 0,05, sehingga hipotesis keempat ditolak. Hubungan terhadap customer bonding capability dan marketing performance. Customer
marketing capability berpengaruh positif terhadap marketing performance dengan nilai terhitung 10,792 lebih dari 1,98177 dan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Maka hipotesis kelima diterima. Itulah hasil penelitian dari pengaruh customer bonding capability dalam meningkatkan marketing performance. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam.